Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah saya bisa berdiri di sini untuk melaksanakan tugas kegiatan bisa hadir di sini di depan Bapak Ibu guru kepala sekolah yang sangat hebat ini. Sangat luar biasa saya di sini Bapak Ibu. Terus terang karena yang selama ini saya kunjungi yang datang dari kawan-kawan sebaya maupun kepala sekolah itu biasanya cuma antara 5 sampai 6 orang saja. Tapi ini bisa hadir semuanya. Ini luar biasa. Selamat dan salam tetap kita panjatkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, mungkin perlu saya ingatkan dalam kegiatan pendampingan individu itu sebenarnya bukan merupakan tes atau ujian gitu ya bagi PP atau CDP, tapi kita di sini untuk berdiskusi bagaimana arah kedepannya proses kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka. Maunya seperti itu. Harapannya juga seperti itu. Sehingga pada proses kegiatan pendampingan individu itu juga tolong dilepaskan baju-baju pejabat atau istilahnya kita tidak ada di sini antara PP dan CGP itu adalah levelnya berbeda. Tapi anggap saja ini kawan sejarah. Supaya apa? Proses diskusi nanti akan berjalan dengan baik. Termasuk Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan semua juga harus mendukung dari kegiatan kawan-kawan CGP. Nah kebetulan ada juga calon CGP ya, Bapak Ibu. Nah ini kemungkinan nanti untuk angkatan 9 itu diawali di akhir bulan Juni karena kemarin sudah pengkelasan sudah, cuman mungkin belum diumumkan itu. Nanti minggu depan tanggal 19 itu mulai launchingnya penetapan disetujui atau tidak. Karena di angkatan 9 itu cukup banyak, khususnya di tanah bumbu itu lumayan banyak, tapi pengajar prakteknya nggak ada. Bapak Ibu yang usianya di atas 50 tahun silakan untuk berpartisipasi di pengajar praktek. Tapi yang kurang dari 50 tahun silakan untuk daftar dari CGP, calon guru penggerak. Supaya apa? Kalau di dalam sekolah itu komunitasnya semua CGP, nanti akhirnya lulus jadi guru penggerak. Nah ini sangat luar biasa, sehingga apa-apa yang diharapkan di kurikulum merdeka itu bisa terlaksana dengan baik. Walaupun di dalam kegiatan di sekolah itu pasti ada kombel-kombel yang ada di dalam sekolah. Kalau sekarang istilahnya kombel ya, kalau dulu itu komunitas praktisi. Nah, gitu. Di situ kita bisa memanfaatkan cara berbagi, cara bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan, termasuk berbagi tentang teknologi. Teknologi bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Kebetulan di sini ada guru kapten ya, ini bisa kita manfaatkan. Oke juga, ya silakan. Memang dalam situasi sekarang ini kita itu dalam ruang kerja bisa 2 kali kegiatan kita ramukan jadi satu. Gitu. Karena apa? Kita tidak menutup kemungkinan karena apa? Kegiatan secara daring itu bisa disambi, istilahnya main sana main sini.
itu bukan ibu saja, tapi saya sering seperti itu. Bahkan waktu itu saya jadi moderator juga, jadi moderator di sebelah. Jadi kadang-kadang satunya pakai HP, satunya pakai ruangan Zoom meeting di tempat kami itu ada yang namanya ruang Tikon. Jadi khusus untuk kegiatan pertemuan itu, seperti itu. Hal yang biasa itu sekarang ini. Yang perlu kami sampaikan pada kegiatan kali ini, mohon nanti Bapak Ibu PP maupun CGB dapat melakukan kegiatan sepenuhnya sesuai dengan random atau sesuai dengan moderasi yang sudah Bapak Ibu berikan. Karena apa? Sifatnya saya di sini hanyalah sebagai seorang monitoring untuk mengawasi saja. Hanya mengawasi, tapi proses pelaksanaan penilaian atau evaluasinya gimana tidak lepas dari random yang ada. Saya hanya tinggal ngecek bahwa ini kegiatan sudah dilakukan atau belum, ini belum atau ketinggalan, nah seperti itu aja. Itu saja yang kita lakukan. Tentang pelaksanaan baik tidaknya itu termasuk salah satu diskusi di kegiatan kali ini. Mungkin itu saja supaya tidak larut-larut dalam kegiatan yang harusnya dilakukan 4 jam pelajaran. Artinya 3 jam mungkin ya. Itu bisa efektif di dalam diskusi saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan arahan. Memasuki acara keempat, yaitu pengantar awal diskusi visi dan prakarsa perubahan oleh pengajar praktik kepada Bapak Rizwan. Terima kasih pengatur acara yang telah memberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ulun banggakan dan menghormati Bapak Kepala Sekolah SD 2 Negara Timur, kemudian Bapak Taufik Rahman sebagai monef dari Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan yang telah bersedia dan berkenan hadir pada kegiatan pendampingan individu 2 kita pada hari ini, yaitu kegiatan calon guru penggerak atas nama Muhammad Rijali. Alhamdulillah Bapak Ibu, selawat, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi SAW, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Ulun di sini hanya sekadar pengantar karena sudah banyak waktu yang kita jalani. Nanti intinya sebenarnya adalah diskusi visi prakarsa perubahan yang dilakukan oleh calon guru penggerak yang bernama atas rekan kita Muhammad Rijali ini. Jadi nantinya mohon Bapak Ibu baik kepala sekolah maupun rekan semua yang ada di sini berperan dan aktif di dalam memberikan pendapat, saran dan sebagainya terhadap prakarsa perubahan yang dilakukan di sekolah ini. Intinya itu adalah prakarsa yang dilakukan oleh calon guru penggerak ini disesuaikan dengan keadaan visi misi sekolah yang ada di sini. Kemudian silakan Bapak Ibu menggali kontekstual permasalahan apa saja, keluhan apa saja, kegalauan apa saja yang Ibu rasakan, silakan diangkat untuk mengembangkan sekolah ini. Yang tadi sudah dijelaskan di awal itu ujung-ujungnya adalah pada apa Bapak Ibu? Ujungnya intinya apa yang kita inginkan? Murid dan murid ya, sesuai dengan keinginan daripada kurikulum Merdeka gitu. Intinya sebenarnya itu aja, dan diharapkan walaupun ini adalah program daripada calon guru penggerak dalam lingkungan pendampingan individu, tetapi nantinya diharapkan semuanya berperan aktif di dalam diskusi yang dipimpin oleh Pak Muhammad Rijali nantinya untuk kemajuan sekolah kita ini juga. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, tidak berpanjang lebar. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan semuanya bisa berperan dengan aktif. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Muhammad Rijali nanti sepenuhnya dalam memimpin kegiatan visi dan misi prakarsa perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak yang memasuki acara ini kita
eh, diskusi visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rijal SPD sebagai CGP Angkatan 28. Ya. Matikan dulu nih. Dikicak. Line in. Line in. Line in. Cek satu dua. Cek satu dua. Cek.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada hari ini Allah bisa pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam dalam pula kita haturkan ke kehariban kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang saya hormati tim Onep dari Balai Guru Penggerak dan Bapak Pengajar Praktek Pak Syahrani dan Bapak Ibu Dewan Guru yang meluangkan waktu bisa berhadir di tempat ini meskipun kita memiliki kesibukan yang sama. Sekali lagi ulun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran pihak sabarataan. Baik, ulun maju di sini bukan berarti ulun yang hebat, karena ulun ibaratnya tuh anak gelawang. Karena di sini ulun masih banyak belajar, banyak menjaga dan lain sebagainya. Banyak belajar dari para guru senior yang ada di sini. Jadi di sini ulun akan membuka kegiatan terkait pendampingan individu 2 program pendidikan guru penggerak tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, ulun termasuk CGP angkatan 8 dan pengajar praktiknya Bapak Syahrani, fasilitatornya Bapak Parsono dari Bekasi. Lanjut. Bapak dan Ibu guru hebat, di depan kita ini ada sebuah pondasi dan panah-panah ke kiri dan ke kanan. Karena kita melihat, sering kita mungkin melihat kepala sekolah itu memiliki tanggung jawab yang besar. Artinya kepala sekolah itu dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama yang baik dari rekan-rekan guru lainnya. Terus sebagai guru juga, sebagai kepala sekolah, dia pandai melihat potensi pada guru-gurunya. Apa keahlian dari guru-gurunya itu bisa diberdayakan. Bukan hanya guru, orang tua, murid, dan yang dapat mendukung ketercapaian visi dari sekolah. Dan yang ketiga, memegang peran kunci sebagai pengembangan profil pelajar Pancasila. Lanjut, Bu. Nah, di sini ada pernyataan bagaimana kita sebagai guru dapat mendesain lingkungan belajar yang memungkinkan tumbuh murid yang memiliki kemandirian dan motivasi intrinsik yang tinggi. Bapak Ibu boleh memberikan pendapat? Boleh Pak Eki? Mungkin menurut saya kita dapat mendesain lingkungan belajar ya, seperti intrinsik yang tinggi. Mungkin kita memberikan keleluasaan kepada siswa ya, untuk mendapatkan informasi-informasi di luar dari sumber-sumber belajar dari sekolah. Misalnya dalam suatu pembelajaran kita bisa memberikan siswa kesempatan untuk membuka website atau sumber belajar lain. Untuk mereka mencari informasi terkait pembelajaran yang kita sampaikan di kelas. Mungkin itu menurut saya. Baik, terima kasih jawaban Bapak Eki luar biasa. Artinya kita sebagai guru, kita aplaus dulu. Sebagai guru bagaimana kita membawa mereka itu dalam kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Artinya luas cakupannya, bukan hanya kita lewat buku saja, tapi kita bagaimana membuka wawasan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang menarik seperti tadi penggunaan IT dan lain-lain sebagainya. Lanjut, Bu. Nah, betul kata Pak Eki. Nah, pertama kita sebagai guru hendaknya meningkatkan kapasitas diri.
Mungkin kita saat ini berada di zona yang nyaman. Saat ini kita berada di posisi kita paling nyaman, Kang, sudah. Nah, jadi kita hendaknya sebagai guru terus berkembang dan artinya terus mengasah kompetensi kita dan jangan berhenti, jadilah pembelajar sepanjang hayat. Dan yang kedua, kita harus saling bergotong royong untuk mewujudkan visi daripada sekolah kita. Lanjut, Bu. Nah, masuk menuju ke arah visi, itu ada sebuah bunga yang ada matahari. Itu secercah harapan buat kita bersama. Harapan itu adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, Indonesia. Tujuan kita adalah itu, masa depan Indonesia. Ya, visi itu adalah harapan. Lanjut, Bu. Nah, di sini pada masa kecil kita pernah ditanya mengenai cita-cita. Pertanyaan yang sering diajukan adalah mau jadi apa jika sudah besar? Pada masa itu sebagian besar dari kita dapat menjawab dengan percaya diri. Mau jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi, jadi guru, jadi ojek online misalnya. Ya, oke. Kita menjawab dengan bersemangat tentang profesi yang kita geluti di masa depan. Padahal kita belum tahu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak. Seperti itulah visi. Visi itu adalah harapan untuk kita bersama. Lanjut, Bu. Visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita merencanakan dan menyelaraskan upaya dalam mewujudkannya. Itu ada sebuah gambar tanah yang tandus tapi tumbuh kembang di antara tanah-tanah itu. Kita tidak yakin bahwasanya tanah itu bisa menumbuhkan kembang, tapi karena kita memiliki harapan, keyakinan, tumbuhlah kembang itu. Itulah namanya visi, harapan buat kita bersama. Lanjut, Bu. Untuk membantu Bapak dan Ibu dalam memaknai bagaimana pentingnya visi tentang murid, mari kita membuat harapan tentang murid di masa depan. Ulun berharap ada salah satu yang bisa menceritakan mengenai murid yang Bapak Ibu dambakan 5-10 tahun mendatang. Mungkin, Bu, ada yang bersedia menceritakan mengenai murid Bapak Ibu dambakan selama 5-10 tahun ke depan. Boleh, Bu? Ada yang bersedia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Harapan mengenai harapan atau harapan tentang murid di masa depan, yang saya harapkan adalah murid yang berakhlak mulia, berkarakter, dan tentu saja mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kalau sekarang adalah perkembangan zamannya tentang IT. Ya, tentunya saya juga berharap anak murid saya bisa menyelesaikan dirinya, bisa bertahan hidup, bisa berkembang sesuai perkembangan zamannya, seperti itu, Pak. Dan tentu saja di atas dari semuanya itu saya memiliki harapan yang paling besar adalah berakhlak dan berkarakter, seperti itu, Pak. Terima kasih. Harapan 5-10 tahun ke depan. Ini mungkin dari pendapat dari Bu Endah, berakhlak mulia dan berkarakter di masa depan. Mungkin dari Bapak-bapak, Pak Rama atau Pak Angga, satu perwakilan dari Pak Rama mungkin, Pak. Ada Bapak, kisahkan aja. Ya, Bu Salatina. Terima kasih, Bu, atas kesediaannya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pendapat saya, harapan yang ingin tentunya semua orang yang mengharapkan bagaimana keadaan anak-anak untuk masa akan datang. Yang penting dulu kita tanamkan tentang keimanan anak dulu.
dengan adanya keimanan yang mantap, apapun yang meresap ke dalam diri mereka itu insya Allah dapat ditangkap. Dengan adanya keimanan itu mereka bisa membedakan mana yang perbuatan baik, mana perbuatan yang tidak dibenarkan, itu yang lebih utama. Apa yang dikatakan oleh Ibu Indah itu juga memang pantas, bahwa dengan adanya akhlak dan budi pekerti yang mulia juga akan mengarahkan anak ke jalan yang benar. Itulah mungkin harapan yang semua orang diinginkan. Kalau menurut perkembangan sekarang, kalau tanpa adanya keimanan yang mantap bagi diri kita tentunya atau anak-anak kita, mungkin pengaruh-pengaruh yang tidak baik itu akan mudah masuk. Karena dengan adanya perkembangan zaman sekarang, memang diperlukan IT, perkembangan-perkembangan yang lainnya sesuai dengan zamannya itu memang perlu. Karena dengan adanya perkembangan zaman itu juga akan membantu diri mereka berkembang sesuai dengan tuntutannya. Mungkin itu dulu jawaban dari kami atau Luar biasa. Terima kasih dengan dua harapan besar kita bersama untuk kita wujudkan berakhlak mulia, iman yang mantap untuk karakter yang baik. Iya. Lanjut Pak, next gitu Pak. Nah, mohon Bapak Ibu, kita lanjutnya mengisi kalimat terumpam terkait harapan kita tadi buat murid kita. Bapak Ibu mungkin ada melihat sticky note tadi yang ada di kursi. Bapak Iki boleh minta tolong dibagikan. Satu orang bisa dapat 6 Pak. Dapat 6. Jadi yang pertama itu adalah saya memimpikan murid yang seperti apa? Saya memimpikan murid yang titik-titik. Nah, titik-titik itu ada kalimat terumpamnya. Kita isi sesuai harapan kita. Yang poin 1 tempelkan di 1, yang 2 tempelkan 2. Beri keterangan 1. Nah, untuk 1 langsung jawaban aja, nggak usah ditulis Bapak Ibu. Langsung di jawaban aja. Saya memimpikan murid yang langsung jawab, beri tanda 1. Lalu nanti minta tolong ditempelkan di sini. Sama aja yang 1 boleh mulai atas. Saya memimpikan murid yang seperti apanya Pak? Di sekolah saya sadar betul bahwa Ini ada lagi ya? Aku mau pin kan ini. murid di sekolah saya sadar betul bahwa ya sama. Kalau sudah boleh Bapak Ibu tempelkan di sini. Karena apa yang Bapak Ibu tuliskan itu merupakan harapan kita bersama. Harapan kalian penting mau satu itu mau satu.
Terima kasih Pak Tasri atas bantuannya Pak. Kalau mau langsung sekalian boleh. Pasti kita akan memiliki catatan-catatan yang berbeda. Oke. Siapa lagi yang belum dapat? Mami komen. Dan pergi nanti. Sekali lagi Bapak Ibu, yang tuliskan itu harapan kita bersama. Nomor 4, murid di sekolah saya sadar betul, Mbak. Nanya lebih ke arah murid bahwa apa itu baginya, dampak baginya itu Bu. Lalu sabar. Kita paling. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk
Tempel. Saya dari dulu lain di sekolah saya paham betul paham siswa itu adalah hasil bangsa. Oh ya, baik Bapak dan Ibu. Baik, kita lihat di sini. Dari yang pertama, tolong minta Bu Nisa minta tolong itu dibacakan. Adapun jawabannya yang pertama, beriman dan berakhlak mulia, aktif saat pembelajaran, cerdas, sehat, beriman dan berakhlak mulia, berkarakter yang baik dan berakhlak mulia, berkarakter dan mampu berkembang sesuai perkembangan zaman, dan tentunya bahagia dunia maupun di akhirat, dan memiliki karakter yang baik, dan juga memimpikan murid-murid yang berbakti kepada orang tua. Untuk jawaban yang pertama, saya memimpikan murid yang Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi banyak harapan untuk Jadi pada yang pertama ini banyak yang mengharapkan beriman dan berakhlak mulia. Berakhlak, berkarakter, bakti kepada orang tua, sehat, berakhlak. Jadi pada yang pertama ini tujuan kita sama. Banyak yang mengharapkan saya menampilkan murid yang berakhlak mulia. Nah, itu yang Bapak tuliskan. Yang kedua, kepada Bapak Rama, minta tolong. Saya percaya murid adalah jawaban dari teman-teman sekalian. Yang pertama, aset bangsa dengan karakteristik yang unik sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai zaman. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah anak yang cerdas. Ada juga yang menjawab unik dan istimewa. Mereka mempunyai kelebihan masing-masing. Kemudian murid adalah fondasi sebuah perubahan kemajuan bangsa. Ada juga yang menjawab saya memimpikan soalnya kemudian amanah dari Tuhan yang seharusnya kita bimbing sebagaimana membimbing anak kita sendiri. Ini yang menjawab saya percaya murid adalah murid punya kemampuan yang berbeda-beda. Murid adalah pribadi yang memiliki kelebihan masing-masing. Saya percaya bahwa murid adalah anak yang cerdas. Saya percaya murid adalah generasi yang berakhlak. Saya percaya murid adalah aset yang perlu dikembangkan untuk masa depan bangsa. Saya percaya murid mampu dengan kemampuan atau potensi yang ada dalam dirinya. Saya percaya bahwa murid adalah manusia yang memerlukan tuntunan hidup demi kelangsungan hidupnya dan memiliki keunikan mereka masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rama, luar biasa. Jadi yang kedua tadi saya percaya murid adalah unik dan istimewa. Pribadi yang memiliki kelebihan masing-masing, unik, istimewa, kelebihan masing-masing, cerdas. Oke, terima kasih Pak Rama. Dan yang ketiga kita cabut ya. Di sekolah saya mengutamakan
saling support, saling mengingatkan, support. Ya, terima kasih sudah diingatkan agar suasana kita tidak terlalu serius. Ya. Oke, baik. Saling mendukung, saling mengingatkan dan saling bekerja sama. Yang menuliskan minta tolong ulun bisa pian berikan alasannya kenapa pian menuliskan saling mendukung, saling bekerja sama. Agak. Sebagai pelatih main sepak bola ya agak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menjadi atas kesempatannya. Oke, di sekolah saya mengutamakan saling support, saling mengingatkan, dan saling bekerja sama. Saling support di sini saya maksudkan adalah bagaimana kita mengelola atau saling mendukung apa saja, termasuk contoh ide atau hal apapun yang berkaitan untuk perkembangan sekolah dan juga perkembangan belajar mengajar siswa. Untuk saling mengingatkan, ya tentunya kita namanya manusia, kita wajar melakukan kesalahan karena kita hanya insan biasa, ya kan Pak? Jadi sudah seyogyanya kita saling mengingatkan, entah itu hal yang baik ataupun hal yang kurang baik. Untuk kerjasama kurang lebih dengan saling support Pak. Jadi tak ada yang hebat di antara kita. Satu hebat, semua hebat. Satu bisa, semua bisa. Satu menang, semua menang. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bangga. Luar biasa. Satu tujuan untuk kepentingan bersama. Oke, baik. Selanjutnya yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas dan terampil. Bapak Ibu mohon boleh maju ke depan. Oke. Dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas dan terampil. Boleh, Bu? Oke. Ada. Oh ya, oke. Siapa? Karena yang pian tuliskan itu adalah harapan buat kita bersama. Mungkin pian bisa menceritakan atau berbagi terkait harapan pian di masa depan. Ini nih, dirinya belajar. Baik, dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten. Ibu Oke, baik. Keluar kan? Oh, oke. Oke, baik, kita gantian. Oh, gini aja. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa kita semua saling menyayangi dan mencintai. Menyayangi dan mencintai. Ayo, Bapak Ibu. Iya, menyayangi dan mencintai. Ayo, gimana itu mungkin bisa diceritakan? Ibu Salasia. Oke, baik. Yang ketiga lah bilang ada dia berarti baik. Oke, baik. Untuk mencapai
Murid di sekolah saya sadar betul bahwa belajar, berdoa dan berusaha. Oh, ini Salatina. Ini aja nah. Bahwa belajar itu penting untuk meraih masa depan yang gemilang. Terima kasih Salatina. Akhirnya yang ketiga kita ketemu juga. Terlalu panjang. Ini nama aku yang kamu nanti rasain. Pakai pijakannya. Yang paling bawah, Bu. Oke, Bu, yang paling bawah, Bu. Ya, bahwa belajar itu penting. Terima kasih kepada Pak Jali yang telah memberikan kesempatan bahwa murid di sekolah saya sadar betul bahwa dalam hal belajar itu adalah harapan yang diinginkan untuk orang tuanya, bahwa murid itu nanti memiliki ilmu pengetahuan yang nantinya akan mengubah dunianya. Yang mereka belum tahu apa itu IT, misalnya apa itu kegiatan di masyarakat, dengan belajar maka mereka akan memperoleh masa depan nantinya yang bisa meraih cita-cita mereka. Oke, terima kasih Bu Salatina, mengubah dunia untuk perubahan yang lebih baik. Oke, terima kasih Bu Salatina. Mantap. Oke, yang kelima. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid? Oh ya, kepada Bu Endah dipersilakan. Berpusat pada murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kalau jawaban ulun tadi lah, apa tadi Pak? Memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Seperti halnya yang kita ketahui bersama bahwasanya filosofi Ki Hajar Dewantara atau tujuan kita tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak pengajar praktek adalah murid, murid dan murid. Maka kita sebagai guru harus yakin memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana tadi bahwasanya kita memberikan murid keluasan atau keleluasaan dalam menggali, di mana menggali dan mengeksplor kodrat alam dan kodrat zaman yang telah mereka miliki, yang telah mereka punyai dari sejak lahir. Terus di mana juga sekarang halnya kita ada yang namanya P5, Project Profil Penguatan Profil Pancasila ya. Kalau saya Project apa Pancasila? Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Iya, karena ulun grogi lah. Oke, jadi di mana itu kita harus yakin sebagai guru, kita juga harus yakin memfasilitasi, memusatkan pembelajaran itu kepada murid, di mana murid tersebut bisa mengembangkan atau mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Demikian Pak Jami, terima kasih. Terima kasih Bu Indah, luar biasa. Mengubah dunia dan berpusat kepada murid, berakhlak mulia. Oke, baik. Yang terakhir mungkin nih. Oh, yang kelima udah Bu. Yang keenam, lima udah. Oh ya, keenam. Terakhir ini ya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa semuanya adalah mitra kerja yang selalu bisa jaga persatuan. Wah, unik nih. Mitra kerja yang selalu jaga persatuan. Yang jaga persatuan? Bu Sarida. Oke, terima kasih Bu Sarida, guru agama kita DSN 2 Surabaya Timur. Terima kasih buat Bapak
Baik, tadi ada saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa semuanya adalah mitra kerja yang selalu bisa jaga persatuan. Jadi di sekolah ini baik kepala sekolah ataupun para dewan guru itu memiliki mitra kerja dan masing-masing berusaha untuk menjaga persatuan dan kesatuannya supaya kita sama-sama memajukan sekolah kita, meningkatkan kompetensi para guru dan juga meningkatkan kualitas anak didik kita dan juga sama-sama melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing. Kira-kira itu saja dari saya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari Bapak Wiki Ibu hebat. Bekerja sama dengan mitra kerja untuk menciptakan menumbuhkan karakter peserta didik untuk mengubah dunia. Baik, mungkin kita terlalu lelah kita dengan pertanyaan-pertanyaan rumpang. Mungkin kita sedikit breaking dulu. Kalau 1 tambah 1 kan 2, tapi 1 tambah 2 kita ganti dengan genap. 1 tambah 1 genap, jangan 2 lagi. 1 tambah 3 nah, ya seperti itulah genap, tapi kita ganti genap dan ganjil. Ya, genap dan ganjil. Oke. 1 tambah 1 oke. 2 tambah 1 1 tambah 1 pintar. Oke, baik, terima kasih. Baik, Bu Nida lanjutkan. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma inquiry apresiatif. Nah, menurut keberadaan web nih, intinya inquiry apresiatif itu adalah bagaimana kita menemukan hal-hal yang positif dengan cara berkolaborasi yang ada di dalam diri kita masing-masing, organisasi itu ya sekolah kita, dan dunia sekitarnya yang mendukung ketercapaian visi sekolah. Artinya menemukan hal-hal yang positif yang akan dapat membantu mengembangkan visi sekolah kita. Lanjut, Bu Nida. Adapun visi sekolah kita yang sekarang adalah berakhlak mulia, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Apakah sudah sesuai Bapak Ibu yang sesuai kita tuliskan tadi? Visi sekolah kita adalah berakhlak mulia, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Bapak Ibu bisa, Bu Linda, minta tolong Bu, apakah visi kita sudah sesuai dengan apa-apa yang telah kita tuliskan tadi? Baiklah, terima kasih. Dari pemaparan tadi, saya kira visi sekolah di SDN 2 Barabai Timur sudah sesuai dengan apa yang sudah dijalankan. Contohnya di sini meningkatkan kegiatan keagamaan dan membiasakan perilaku sesuai norma agama. Karena di sekolah kita sudah rutin setiap hari Jumat itu juga melakukan kegiatan Jumat Takwa contohnya. Dan juga setiap pagi ada Asmaul Husna dan Tadarus. Dan itu juga ada soal sholat zuhur berjemaah. Sekiranya itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Baik, tadi rata-rata kita menuliskan, kita mengharapkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Jadi Bapak Ibu sepakat untuk visi sekolah kita seperti yang telah kita sepakati bersama. Bagaimana Bapak dan Ibu terkait visi dan sekolah kita berakhlak mulia, berprestasi dan berbudaya lingkungan? Kenapa? Oke, Bu Nida, lanjut Bu Nida. Sekolah kita telah memiliki visi langkah berikut dalam membuat pernyataan prakarsa perubahan untuk menguatkan kualitas layanan bagi murid di sekolah. Prakarsa perubahan ini seperti tindakan kita dari kita menggali hal-hal positif di sekolah tadi. Prakarsa perubahan untuk menguatkan kualitas layanan bagi murid di sekolah. Bu Nida, lanjut slide-nya dulu. Nah, dari visi sekolah yang kita miliki,
apa prakarsa perubahan atau upaya yang perlu dilakukan pertama kali? Mungkin Bu Kepala bisa membantu menjawab pertanyaan. Sesuai dengan visi sekolah kita yaitu berakhlak mulia, berprestasi dan berwawasan lingkungan, berbudaya lingkungan. Yang pertama sekali yang harus kita lakukan, harus kita upayakan adalah kita sebagai guru yang digugu dan ditiru perlu memberikan keteladanan kepada siswa-siswa kita. Karena pepatah Usha mengatakan kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kalau kita memberikan keteladanan pembiasaan yang positif, contoh nyata yang kita lakukan adalah karena sekolah kita berbudaya lingkungan, sekolah kita sekolah sehat, sekolah bersih dan sekolah adiwiyata. Dalam hal pengelolaan sampah itu contoh nyata yang perlu kita tingkatkan. Guru-gurunya juga sadar bagaimana cara mengelola sampah, bagaimana mencontohkan, memberikan keteladanan kepada siswa. Jangan kita hanya meminta siswa untuk selalu berperilaku hidup sehat dan bersih. Nah, jadi itu yang paling utama adalah keteladanan, contoh yang positif. Karena satu contoh yang baik lebih baik daripada 1000 perkataan yang baik. Nah, itu kita sebagai guru adalah yang digugu dan ditiru. Mungkin itu dan semangat kebersamaan, semangat kegotong royongan, saling asah, saling asih, saling asuh di antara kita bersama tadi sudah disampaikan, tersirat daripada apa-apa yang sudah Bapak dan Ibu guru sampaikan, bahwa kita saling support, saling mendukung segala kegiatan sesuai dengan jiwa gotong royong. Nah, mungkin itu menurut pendapat Ibu sampaikan. Terima kasih Pak Rijal. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih atas ini pertama. Yang kedua, dari program atau kebiasaan yang telah ada di sekolah, mana yang dapat menguatkan atau dijadikan sebagai prakarsa perubahan sehingga berdaya ungkit bagi pencapaian visi? Bu Nida mungkin? Bu Nida? Terima kasih. Dari program atau kebiasaan yang telah ada di sekolah yang menurut saya menguatkan dan dijadikan sebagai prakarsa perubahan, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan dari hari Senin sampai Sabtu setiap paginya. Dari pembiasaan apel atau upacara Senin pagi, kita juga pembiasaan senam, olahraga, ada juga kita pembiasaan literasi di sekolah, serta pembiasaan Jumat Takwa. Di situ kita ada membaca surah Yasin, duha, dan Jumat berbagi atau infak lah, Jumat infak. Iya, di situ sehingga berdaya untuk mencapaikan visi sekolah kita yang tentang berakhlak karimah. Baik, terima kasih Bu Nida atas jawabannya dari yang pernyataan yang kedua. Terus yang ketiga, dari elemen-elemen dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila, elemen mana yang dapat kita turunkan menjadi prakarsa perubahan? Bapak Rizky? Dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang mungkin menurut saya adalah, karena ini adalah dasar dari segala elemen, adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu adalah fondasi. Karena dengan adanya keimanan kepada Tuhan, keimanan ketakwaan kepada Tuhan, itu akan membentuk karakter. Baik itu gotong royong,
Elemen berikutnya mandiri, berkebinekaan global, dan kritis serta kreatif. Jadi itu adalah elemen dasar. Jadi menurut saya itu adalah elemen yang nanti dapat kita turunkan menjadi prakarsa perubahan dengan menanamkan keimanan ketakwaan yang sesuai dari visi kita yang pertama, yaitu berakhlak mulia. Nah, jadi mungkin itu elemen yang paling mendasar yang dapat kita turunkan menjadi prakarsa perubahan. Jadi itu saja menurut saya. Baik, terima kasih Bapak Iki. Nah, dari ketiga ini sudah memberikan gambaran kita terkait prakarsa perubahan yang akan kita tentukan. Bu Nida, lanjut Bu Nida. Nah, terima kasih. Iya, rupanya dari pernyataan terakhir kebetulan pas sholat zuhur. Kita break sebentar mendengarkan azan, ya Pak. Baik, dan Bapak Ibu guru hebat, jadi kita sudah berkomitmen bahwasanya untuk prakarsa perubahan dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila, kita sepakat untuk prakarsa perubahan yang dilakukan di sekolah kita adalah mengedepankan beriman dan berakhlak mulia. Beriman, dimensi profil yang pertama kita sepakat untuk lebih meningkatkan pada dimensi itu. Jadi secara berkolaborasi kita bisa melaksanakannya dan berinovasi terkait penerapan satu dimensi itu untuk kita kembangkan bersama-sama. Yang sudah ada kita tingkatkan, yang belum ada kita inovasikan untuk berkolaborasi mencapai tujuan bersama tadi. Demikian dari ulun. Salah hilaf mohon maaf. Selanjutnya ulun serahkan kepada pengajar praktik Bapak Sahrani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Aplaus buat semuanya dulu Bapak Ibu. Luar biasa sekali kegiatan kita pada hari ini. Kita melihat dari awal tadi keterlibatan Bapak Ibu semua, dari jajaran kepala sekolah, kemudian PTK-nya, bahkan sampai anak tadi fotografer kita itu luar biasa ya. Jadi kalau menyimak hanya menggarisbawahi Bapak Ibu, mengingatkan kembali di sini dari awal ulun ikuti tadi, ternyata ibu guru, ibu sini ya, banyak ibunya ya. Jadi ibu dulu ya, ibu bapak guru di sekolah ini, ibu bapak di sekolah ini ternyata luar biasa itu mengedepankan kolaborasi dan kerjasama tim ya. Kalau ulun melihat tadi keinginan sebenarnya kegalauan Bapak Ibu di sini, Ibu Kepala Sekolah, kalau lu membaca tadi adalah dia itu inginnya kita itu bekerja sama dengan baik gitu kan. Tim yang solid gitu. Nah, tim yang solid untuk memajukan sekolah ini untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi itu pesan ulun sama Ibu Kepala Sekolah, guru di sini menginginkan kerjasama gitu Bu. Tim gitu kan. Tim yang baik. Betul itu Bapak Ibu? Nah, ya kan semuanya benar betul. Nah, jadi mohon ini tolong dijaga dengan baik ya, insya Allah. Dan ini sudah luar biasa sekolah ini dengan kemajuannya yang banyak gitu kan, dengan prestasi-prestasinya yang banyak. Kemudian tetap dijalin kerjasama tadi. Kemudian dari harapan beberapa harapan yang Bapak Ibu kemukakan tadi, itu banyak yang memiliki menginginkan murid-murid di sini itu memiliki karakter, ya kan? Karakter dan berbudi pekerti serta berakhlak mulia gitu. Nah, jadi kalau kita lihat situ tadi banyak yang itunya. Ya, nah jadi harapan guru Bapak Ibu di sini, murid-murid itu dibawa menjadi manusia yang menjadi manusia gitu kan. Nah, manusia yang menjadi manusia, tentunya jadi ibu agama tadi juga dan ibu yang lain juga ada tadi. Kalau sudah murid kita itu beriman dan bertakwa dengan profil pelajar Pancasila pertama, memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah kuat,
insya Allah dimensi yang lain itu akan mengalir mengikuti. Nah, jadi komitmen bersama dari Bapak Ibu hasil diskusi forum diskusi prakarsa perubahan hari ini adalah, kalau ulun garis bawahi, itu adalah fondasi yang pertama profil pelajar Pancasila itu adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi ini PR ke depan, komitmen bagi Bapak Ibu semuanya. Bisa ini dibuat suatu apa itu istilahnya, fakta integritas ya. Kalau Bapak Ibu sepakat, Ibu kepala sekolah, buat fakta integritas bahwa sekolah ini memiliki komitmen bersama tentang pengembangan fondasi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun sebenarnya sekolah ini sudah mengembangkan, sudah menjalankan kan, sudah menjalankan tadi ada Jumat berbagi, Jumat takwa, kemudian ada sholat berjamaah dan sebagainya, itu sudah dijalankan. Tapi mungkin ada lagi prakarsa perubahan yang lain yang lebih menekankan kepada hal ini tadi, lebih dikuatkan pada hal ini. Dan ini yang memberikan, misalnya yang lebih nantinya akan memberikan bekas pada siswa kita itu lebih istiqamah gitu ya kan. Nah, sehingga dia di dewasanya nanti benar-benar bermakna, beriman, ibaratnya itu yang kuat. Biar tantangan zaman, tantangan kodrat alam dan zamannya yang kayak apapun, kalau dia sudah kuat dalam iman dan takwanya itu, insya Allah dia akan tangguh gitu kan. Mungkin harapan Bapak Ibu seperti itu tadi kalau ulun iman. Nah, demikian jadi mungkin pesan ulun, kalau memang Bapak Ibu sepakat, nanti silakan ini bisa dijadikan sebagai fakta integritas, tanda tangan nih kan. Nah, beri plakat di itu spanduk ya. Nah, tanda tangan komitmen bersama seluruh titiknya yang ada di sini. Itu kalau Bapak Ibu setuju gitu. Jadi, nanti silakan lagi didiskusikan, dibicarakan. Kemudian dengan apalagi luar biasa di sini ada sudah yang calon guru penggeraknya Ibu siapa tadi, Bu Endah ya. Nah, Ibu Endah, kemudian yang calon lagi ini di angkatan 9 insya Allah masuk ya Bu, parkir tadi kan, angkatan 8 parkir. Nah, kemudian Pak Jali ini masih proses. Nah, jadi ada 3 ini, ada 3 yang penggeraknya. Dan mohon semuanya kiranya harapannya bisa bergerak ya. Dari tergerak, bergerak dan menggerakkan. Mungkin yang 3 ini nanti menggerakkan. Bisa siap Ibu? Oke. Nah, mungkin itu aja Bapak Ibu dari ulun sekedar apa